Assalamualaikum Subbreaker, sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau lanjutin dongeng yang berjudul Hiro Doyan Tidur part ke-9. Untuk kalian yang baru gabung, silahkan tonton video sebelumnya dulu ya, biar nggak pada bingung. Cek aja lah pokoknya di playlist ada kok. Dan jangan lupa buat subrek. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Cerita diawali saat Yunsung sedang membuka video yang dikirim oleh Jaehwan. Rasanya agak malu melihat videoku sendiri, gumam Yunsung dalam hati sembari mengklik video yang Jaehwan kirim. Yunsung terdiam melihat video itu. Bahkan ia sempat berteriak karena nggak percaya. Apakah ini benar aku? Teriaknya bingung. Yunsung menyaksikan video yang telah diedit oleh Jaehwan. Di video itu terlihat Yunsung yang memakai topeng berwarna putih yang menandakan bahwa saat itu AI atau komputerlah yang melawan bos Karak. Setelah menyaksikan cuplikan videonya, Yunsung sependapat dengan perkataan Jaehwan tentang gaya bermainnya yang sangat berbeda dari biasanya. Ia berniat menjadikan video ini sebagai referensinya ke depan. Yunsung merasa bahwa ia dapat banyak pelajaran dari video ini ketimbang saat hunting bersama Rin dan Yun. Scene pun berpindah di dalam game idea. Terlihat karakter Yunsung dan partinya yang sudah memasuki ruangan bos dungeon Monster Service. Saat melihat Yunsung dan partinya, Monster Service ini sempat-sempatnya memuji Yunsung dan kawan-kawan karena berhasil sampai di dalam ruangannya. Soalnya udah lama banget nih Subbreaker nggak ada player yang berhasil sampai dan mengalahkan Monster Service ini. Makanya Monster Service ini arogan. Terlihat sekali wajah panik dan ketakutan dari Rin dan Yun. Itu berbanding terbalik dengan karakter Yunsung yang stay cool. Ya iyalah stay cool, orang Yunsungnya tidur kan. Monster Service memuji keberanian mereka yang berani datang ke ruangannya. Karena merasa terusik, Monster Service ini tiba-tiba ngamuk gak jelas sambil berlari ke arah Yunsung dan kawan-kawan dengan tujuan untuk menyerang. Alhasil makin paniklah Rin dan Yun, sampai-sampai Yun berpikir akan mati di dalam dungeon ini. Tapi emang hal yang wajar kalau Rin sama Yun itu panik. Soalnya Monster Service ini udah lama banget belum dikalahin. Apalagi mereka bertiga levelnya masih di bawah Cepe loh. 100 maksud Bang Ji. Di tengah kepanikan itu, Rin dan Yun dikejutkan oleh karakter Yunsung yang berhasil menahan serangan Monster Service. Namun, tubuh Yunsung langsung terdorong beberapa meter akibat serangan monster itu. Melihat Yunsung yang terpental, Rin dan Yun pun mengambil posisi siap bertarung. Tanpa diduga, Yunsung yang terpental masih bisa memberikan serangan dengan skill Magic Bullet-nya. Serangan itu berhasil mengenai bahu dari Monster Service. Monster Service merasa hina karena Yunsung menyerangnya dengan skill sampah Subbreaker. Sehingga Monster Service pun akhirnya berniat akan membunuh Yunsung terlebih dahulu. Yakin lo Service mau nyenggol Dewa Yunsung? Monster Service pun maju dan menghiraukan Rin dan Yun yang berada di depannya sejak tadi. Tanpa pikir panjang, Monster Service menyerang Yunsung dengan cakarnya. Yunsung pun melompati tubuh Monster Service yang besar itu. Ketika berada tepat di belakang Monster Service, ia langsung menebas punggung si monster. Nah, makin marahlah Monster Service ini dibuat Yunsung. Dengan cepat, Monster Service berbalik dan mencoba melakukan cabikan ke arah Yunsung. Cabikan itu berhasil dihalau dengan tebasan pedang Yunsung. Gak mau menyerah, Monster Service mencabik lagi dengan tangan kirinya yang sedari tadi nganggur. Tapi kali ini, Yunsung gak menahan serangan cabikan itu. Malahan, Yunsung yang melihat lengan kiri monster itu terbuka, menendang dan menjadikan lengan monster sebagai pijakannya untuk salto. Yunsung sengaja menyerang seperti itu untuk mengubah arah serangannya sambil menghindar dengan gaya yang membuat Rin dan Yun terkesima. Merasa dipermainkan, Monster Service kembali melancarkan serangan sambil berteriak,
Namun, muncul 7 bola hitam di atas kepala monster Service. Dan sebelum serangan monster Service mengenai Yunsung, ia menjentikan jarinya yang membuat 7 bola hitam tadi berubah menjadi petir hitam. Service hanya terdiam karena efek kejutan yang luar biasa dari petir hitam. Itu adalah serangan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Gak peduli seberapa kuat monster Service ini. Saat 7 bola hitam menjadi petir dan menyambar Service, sebuah pesan muncul di depan mata Yunsung yang memberitahu bahwa Yunsung berhasil melakukan serangan fatal yang membuat Service akan pingsan selama 10 detik. Melihat kesempatan itu, Yunsung menatap Service dan mengayunkan pedangnya. Ia mengayunkan pedangnya berkali-kali. Kekuatan pedang itu berbeda dari serangan biasa. Serangan pedang yang diayunkan dengan seluruh tubuh. Kerusakannya jauh lebih besar daripada serangan normal. Dengan iseng, Yunsung membuat tanda X di dada Service. Tak mendapat celah, monster Service yang belum pulih dari syoknya bahkan tidak bisa menggerang dan hanya bisa menatap Yunsung yang menusuk dadanya dengan pedang. Pesan lain muncul di depan Yunsung yang memberitahukan bahwa skill Thanatos Nightmare telah aktif. Skill itu membuat monster Service masuk dalam keadaan abnormal sehingga monster Service akan berhalusinasi dan merasakan kesakitan selama 5 detik. Kali ini Yunsung mencoba menggorok leher Service. Kemudian Yunsung dengan cepat melangkah mundur dan memperlebar jarak. Bertepatan dengan itu, mata Service kembali dalam keadaan semula. Dia menatap Yunsung dengan penuh murka. Service pun berkata, walaupun Service berhasil mengoyak-ngoyak tubuh Yunsung, itu tidak akan meredakan amarahnya. Service pun melompat ke arah Yunsung. Kali ini ia memperlihatkan kecepatan yang luar biasa. Namun, itu sedikit berbeda dari lompatan sebelumnya. Kecepatannya memang bertambah, tapi itu adalah lompatan untuk mempersempit jarak, bukan untuk menyerang. Service dengan cepat bergerak ke belakang punggung Yunsung. Tapi, seolah-olah Yunsung tahu itu. Begitu Service bergerak, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Sluceng! Saat pedang dan cakar bertabrakan, suara logam yang tajam terdengar keras dan Yunsung pun mundur. Service yang telah berlari sebelumnya melihat ke belakang sedikit dan melihat situasi. Ia berpikir, akankah petir hitam menyambar lagi? Bertentangan dengan kekhawatiran Service, petir hitam itu nggak muncul dan Service bisa menyadari bahwa skill itu membutuhkan waktu untuk bisa digunakan lagi. Nah, si Service ini yakin Sabreaker, nggak mungkin Yunsung bisa gunain skill yang mematikan itu setiap saat dong, karena pasti ada cooldown gitu kan. Saat Service ini mulai pede dan siap menyerang lagi, ada serangan yang secara tiba-tiba mengendai pundak Service. Itu adalah serangan skill Magic Bullet yang pernah Yunsung pakai sebelumnya. Meskipun itu adalah serangan yang sepele, Service tetap kaget dan mencoba membaca pola serangan dari Yunsung. Karena di serangan awal tadi, sebelum menjatuhkan petir hitam, Yunsung kan ngeluarin skill Magic Bulletnya. Nah, pasti habis ini Yunsung ngeluarin skill petir hitam. Itulah menurut Service. Tapi Service bertanya-tanya dalam hati, pasti ada alasan bagi orang yang begitu kuat untuk melakukan serangan yang begitu lemah. Service mencoba melihat ke atas kepalanya untuk menghindari serangan petir hitam. Tapi Sabreaker, ternyata Service ini salah ngira. Yunsung kali ini nggak ngeluarin skill itu. Yunsung bergegas menyerang Service yang terdiam karena salah perhitungan. Service berhasil memblokir tebasan pedang Yunsung dengan cakarnya. Service yakin jika ia terkena serangan Yunsung, pasti skill petir hitam akan muncul lagi. Oleh sebab itu, ia akan lebih fokus pada pertahanannya. Yunsung mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan Service menahan semua serangan itu dengan kedua tangannya. Di sini Service memiliki keunggulan kecepatan dibanding Yunsung. Namun, Service nggak bisa buru-buru bertindak.
Soalnya dia khawatir sama skill petir hitam yang bisa keluar kapan aja, Sabreaker. Saat reaksi servis melambat, Yunsung dengan cepat menebas punggung tangan servis. Ya memang sih, tebasan itu hampir nggak berefek apapun pada servis. Saat servis mengira bahwa skill petir hitam tidak akan keluar, Yunsung menjentikan jarinya lagi. Servis benar-benar nggak habis pikir kali ini. 10 petir hitam tepat jatuh di kepala servis, yang membuatnya sangat terkejut. Servis menatap Yunsung dengan mata ketakutan. Ia tiba-tiba berlutut. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena syok. Sekali lagi, pesan yang sama seperti sebelumnya muncul di depan Yunsung. Serangan kuat. Anda membuat serangan kritikal. Servis akan pingsan selama 10 detik. Yunsung masih aja mengayunkan pedangnya ke arah servis yang telah jatuh ke dalam keadaan pingsan. Servis gemetar dan merasa bahwa ia akan kalah. Tapi, efek skill yang membuat servis pingsan telah hilang. Servis melihat ke arah Yunsung sambil berkata bahwa selanjutnya tidak akan mudah untuk Yunsung menyerangnya. Teriak monster servis yang menggema di dalam ruangan bos. Servis yang kehilangan jiwanya sangat marah dan menjadi kuat. Pertarungan bos memasuki fase 2. Sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Yunsung dan partinya telah memasuki tahap 2. Seperti yang dikatakan pesan itu, tubuh servis pun berubah. Tubuhnya yang tampak ramping menjadi lebih berotot dan rambut biru pucatnya kini tumbuh lebih tebal. Aura Siberis lebih kuat dari yang Yunsung rasakan sebelumnya. Siberis pun menyerang Yunsung dengan kecepatan yang lebih cepat. Bahkan Rin dan Yun bisa merasakan perbedaan dari kekuatan monster Siberis ini. Kemudian Yunsung mengangkat pedangnya dan menikam servis seperti gerakan wushu. Pedangnya terlihat seperti lusinan pedang sekaligus. Servis menebasnya dan mengayunkan cakarnya seperti semula, yang mengakibatkan pedang Yunsung patah. Melihat ada celah, servis mengayunkan cakarnya ke dada Yunsung. Tapi Yunsung menendang bahu servis dengan kakinya dan berguling ke belakang. Ia melakukan gerakan itu untuk menghindari serangan servis. Epic moment lah pokoknya Sabreaker, karena sebelum servis nyerang, bukannya ngindar, Yunsung justru menggunakan bahu musuhnya untuk melompat demi menambah jarak untuk menghindar. Servis mengerutkan kening dan berlari ke arah Yunsung. Kemudian, Magic Bullet menghantam dada servis. Yunsung mengangkat tangan kirinya seperti akan menjentikan jari. Melihat hal itu, servis segera mundur. Tapi Yunsung tidak menjentikan jarinya. Ia meraih pedangnya dan berlari ke arah servis. Situasinya benar-benar tak terduga. Servis berpikir mungkin aja Yunsung gak mengeluarkan skill petir hitam karena jaraknya terlalu jauh. Pokoknya servis ini kena mental Sabreaker sama skill petir hitam Yunsung. Di kepalanya servis itu sekarang cuma mikirin skill petir hitam. Kalau sampai kena tuh skill lagi, servis pasti bakal langsung mati. Jadi servis nggak bisa mendekat ke arah Yunsung. Mengetahui ada kesempatan, servis pun lari menjauh dari Yunsung. Rin yang menyaksikan pertarungan itu pun kagum. Ia menganggap trik Yunsung yang mempermainkan pikiran serta emosi monster servis adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ini ada yang aneh. Rin merasa bahwa gameplay Yunsung berbeda dari gameplay sebelumnya. Jauh lebih terkonsentrasi. Mungkin kalimat itulah yang tepat menggambarkan gameplay Yunsung sekarang. Serangan yang tampaknya mempermainkan lawan, Yunsung menggunakan psikologi orang lain untuk membuatnya putus asa. Tetapi prosesnya dalam menyerang sangat berbeda. Rin pun bertanya dalam hatinya, bagaimana seseorang bisa memiliki dua gaya permainan seperti itu? Kontrol itu sendiri tampak serupa, tetapi gayanya sendiri sangat berbeda sehingga pasti ada perbedaan besar dalam cara menanganinya. Terlepas dari apakah kau kuat atau lemah, berhadapan dengan orang seperti Yunsung adalah suatu hal yang merepotkan. Kita balik ke Yunsung yang lagi main kejar-kejaran sama monster servis. Monster servis itu berusaha keras menghindar dari Yunsung. Ia juga merasa bahwa dirinya lebih cepat ketimbang Yunsung. Melihat servis melebarkan jarak, Yunsung tiba-tiba berhenti.
Yunsung mengulurkan tangan kirinya ke arah Serbis sambil mengeluarkan skill Sabbath of the Dead. Terlihat energi hitam yang memancarkan cahaya mengerikan. Serbis gemetar dan mencoba melepaskan diri dari energi itu. Tetapi tubuhnya tak dapat digerakkan. Seperti tak bisa dihindari, sebuah energi hitam mendekat seperti teluh hitam. Serbis menutup matanya saat energi itu membungkus dirinya. Dan tak lama muncul notifikasi di hadapan Yunsung yang bertuliskan menyatakan kematian Serbis, mengkonsumsi 100 DP. Serbis serigala yang telah kehilangan jiwanya akan tertidur dalam 1 menit. Pada menit berikutnya, damage akan digandakan. Yunsung dengan cepat memberikan serangan berikutnya. Kali ini, rantai terentang keluar dari tangan Yunsung dengan suara yang menakutkan. Itu seperti rantai yang menyebabkan ilusi menelan jiwa. Rantai itu menusuk dada Serbis. Dan pada saat itu, petir hitam muncul di atas kepalanya. Begitu mengenai tubuh Serbis berubah menjadi remah rengginang. Kamu telah mengalahkan Serbis, serigala yang telah kehilangan jiwanya. Dikalahkan dengan Thanatos Nocturne. DP tidak dapat diperoleh. Kamu telah menyelesaikan dungeon ini. Sebagai hadiah khusus, pengalaman bos berlipat ganda. Item terbaik yang bisa dijatuhkan bos. Kamu telah membersihkan dungeon yang sudah lama tidak diselesaikan. Kebangkitan monster dibatalkan. Bonus XP dihilangkan. Anda telah mencapai level 50. Sebuah quest khusus telah dibuat. Lonceng notifikasi berbunyi 6 kali bersamaan dengan banyaknya pesan yang masuk. Tetapi karakter Yunsung langsung berbaring di tempat, seolah-olah tak terjadi apapun. Ia terlihat seperti tak tertarik dengan item yang dijatuhkan Serbis. Melihat Yunsung seperti itu, Rin dan Yun kaget dan tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Rin berpikir mungkin saja Yunsung tertidur karena sangat kelelahan. Ia juga merasa nggak enak tidak membantu saat Yunsung melawan Serbis Breaker. Yun yang sedari tadi melihat drop item yang sangat banyak bertanya kepada Rin, apakah mereka harus memeriksa semua item dari drop item itu? Yun juga menanyakan apa yang harus mereka lakukan terhadap Yunsung yang sedang tertidur dan berpikir akan lebih baik jika membawa Yunsung ke hotel. Anjay, mau dibungkus Lord Yunsung kita ini. Dengan muka yang memerah, Rin menolak ide adiknya yang ingin membawa Yunsung ke hotel. Ia pikir akan sedikit memalukan dan tidak sopan jika membawa Yunsung ke hotel. Ya, nggak jadi cemewe mereka Sabreaker. Di satu sisi, terlihat karakter Yunsung sedang tidur dengan nyaman dan ngorok seperti bangke di video part 5. Sementara itu, saat Yunsung mengalahkan Serbis, terjadi keributan di ruang manajemen user pusat Inferno. Ini gila, berapa level user Yunsung saat ini? Ketua Joe bertanya dengan suara mendesak. Seorang karyawan yang dengan cepat memahami ini berkata bahwa Yunsung sudah di level 53. Ketua Joe menelpon ke suatu tempat dengan wajah mengkerut. Ya, ini Joe Minwo, ketua tim dari tim manajemen user. Ya Ketua Joe, apa yang sedang terjadi? Jawab wanita dalam panggilan telepon. Ketua Joe menjelaskan bahwa saat ini user Yunsung telah mencapai level 50. Wanita itu terdiam sesaat. Pada keheningan itu, Ketua Joe menelan ludah karena gugup. Wanita di ujung telepon itu pun berkata bahwa persiapan dari tim pengembang belum selesai dan juga wanita itu bertanya tentang situasi di kerajaan. Menanggapi pertanyaan wanita itu, Ketua Joe pun menjelaskan bahwa untuk saat ini situasi di kerajaan masih tenang, tapi ia menebak bahwa pihak kerajaan akan segera membentuk tim investigasi. Setuju dengan pendapat Ketua Joe, wanita itu berkata bahwa tidak mungkin raja itu Iron Blooded akan diam saja. Wanita itu kemudian bertanya tentang keadaan Yunsung sekarang dan apakah Yunsung langsung mengerjakan kelas questnya. Sekarang skill narkolepsi telah aktif.
Butuh 7 jam di dunia nyata untuk bisa bangun, ucap Ketua Jo sambil melihat Yunsung yang tidur dengan tenang di layar besar di depannya. Wanita itu merasa bahwa hal ini akan semakin merepotkan karena hanya ada sisa waktu 35 jam dalam dunia game. Bang Ji cuma mau ngingetin nih kalau ada perbedaan waktu 5 jam antara dunia nyata dan game ya Sabreaker. Ketua Jo mencoba menyimpulkan hal yang akan terjadi selanjutnya melalui informasi yang ia ketahui. Jadi saat kelas Quest Yunsung ini aktif, akan ada sebuah kastil besar yang muncul di kota Venea, sebuah kota di kerajaan. Venea adalah kota yang dikelilingi air yang memakai konsep sama seperti sungai Venesia. Venea juga menjadi kota populer yang banyak dikunjungi di kalangan player berkat pemandangannya yang indah serta monster berlevel 100-nya. Suatu hal yang mustahil jika sang Raja Cheren the Iron-Blooded akan diam saja jika ada kemunculan kastil yang tak pernah tersentuh di daerah kekuasaannya. Paling tidak, ia akan mengutus satu lord di daerah sekitarnya untuk membentuk tim investigasi. Menurut wanita di telepon itu, masalahnya ada pada user Yunsung itu sendiri. Yunsung harus sampai di sana duluan. Tapi jika tim investigasi datang lebih dulu, ini akan menjadi masalah besar. Ketua Jo pun setuju dengan hal itu. Di akhir teleponnya, wanita itu mengatakan bahwa untuk sekarang mereka hanya bisa memantau Yunsung dan menyuruh kepala Jo untuk melapor padanya jika ada yang tak beres. Oh ya, untuk informasi, ternyata wanita yang ditelepon sama Ketua Jo ini adalah Minyura, ketua dari tim pengembangan. Panggilan telepon pun berakhir seperti itu, tetapi ekspresi Ketua Jo masih cemas. Ketua Jo mengetahuinya dengan baik. Yunsung masih ada banyak waktu tersisa karena skill narkolepsinya masih aktif. Tapi melihat situasi dari kerajaan, yang paling sulit diprediksi itu adalah Charon, sang raja Iron-Blooded. Karena ucapannya, ada banyak user yang dijatuhi hukuman 100 tahun penjara yang mengakibatkan departemen customer menjadi sibuk. Kepala Jo berharap sang Raja Charon tidak terlalu tertarik dan hanya mengirim tim investigasi melalui Lord di persinggahan. Menurutnya, selama Yunsung tiba sebelum tim investigasi, semuanya akan baik-baik aja. Dan jika salah satu cara itu nggak berjalan lancar, maka hal yang mengerikan bisa terjadi. Siapa wali kota Venea? Tanya Ketua Jo sambil melakukan pencarian dan menemukan nama Dargem. NPC ini adalah salah satu pedagang terbaik di kerajaan. Dia adalah orang yang sangat egois dan serakah. Dan menurut Kepala Jo, dengan orang seperti itu seharusnya nggak akan ada masalah besar. Kepala Jo masih terus berasumsi. Menurutnya, jika tim investigasi bukan terdiri dari NPC tetapi player, mungkin Yunsung akan lebih cepat sampai karena butuh waktu untuk mengumpulkan player kan. Namun, ini hanya mungkin terjadi jika Raja Iron-Blooded mempercayakannya kepada wali kota Venea, si Dornom. Jika dia pergi sendiri, monster yang disegel di sana akan bangun dan mempengaruhi quest dari Yunsung. Akan melegakan jika Raja Iron-Blooded Charon membunuh monster itu di sana. Tapi gimana jika raja itu nggak membunuhnya coba? Nah, disitulah hal terburuk terjadi Sabreaker. Saat kerajaan terpecah karena satu monster, monster menjadi liar dan tidak ada player yang dapat menghentikannya. Pasti kalian penasaran kan siapa monster itu sampai-sampai Ketua Jo itu dibikin panik. Snake Wyvern Aqueler, itu nama monsternya. Jadi zaman dahulu kala ada demonic wyvern yang disegel oleh murid Thanatos. Dan itu adalah monster raid terburuk yang hanya bisa dihadapi oleh user tertentu. Dan jika semua hal buruk itu terjadi, Ketua Jo nggak punya pilihan selain ngebantu Yunsung dari balik layar. Soalnya kalau Snake Wyvern itu bangun, maka server Korea pasti akan mendapat banyak keluhan dari player. Seperti mendapat wangsit, Ketua Jo tersentak. Ia ingat bahwa saat Yunsung mencapai level 50, maka wanita itu juga akan mendapatkan quest. Nah Sabreaker, jadi ada user lain dengan kelas yang berhubungan dengan Thanatos atau kelas dewanya Yunsung. Ya meski bukan kelas dewa ya, kekuatannya hampir sama lah dengan kelas legendaris.
Dengan muka memelas, ia berharap Yunsung dan wanita itu bisa bersatu dan mengkombinasikan kekuatannya untuk bisa menghentikan kebangkitan monster Snake Wyvern itu. Scene berpindah di dalam kerajaan tempat singgasana sang raja berada. Orang yang selalu membahas tentang siapa yang paling kuat di benua ini dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dialah yang terkuat di benua ini. Dia adalah sang raja berdarah besi Cheren. Kita panggil aja si Raja Cheren. Terlihat sang Raja Cheren yang sedang duduk di singgasananya. Dia menatap pelayannya dengan ekspresi bosan. Untuk beberapa saat, sang Raja Cheren tak berkata apapun. Dengan rasa takut yang luar biasa, pelayan itu melapor kepada sang raja bahwasannya telah muncul bangunan yang mencurigakan di timur Venea. Dalam hati pelayan itu merasa ketakutan setengah mati, karena jika ia membuat kesalahan sedikit saja, bukan cuma lehernya yang akan berakhir, tapi ketiga suku lain yang berhubungan dengannya juga akan lenyap. Sang raja melihat ke bawah. Sambil menghela nafas, ia bertanya pada pelayan itu tentang apa hubungan hal tersebut dengannya. Mendengar jawaban raja yang ketus, pelayan itu lalu meminta maaf. Namun, sang raja kembali berkata hal yang sama lagi dengan ekspresi yang datar. Wajah pelayan pun pucat. Ia langsung meminta maaf pada sang raja dan berkata bahwa ia akan segera menghubungi wali kota Venea untuk mengatasi masalah tersebut. Sang raja melambaikan tangannya dan menyuruh pelayan itu pergi. Merasa telah diberi kesempatan untuk hidup, pelayan itu berterima kasih sambil berlari dengan cepat ke arah luar istana. Di sini sang Raja Cheren bingung, Sabreker, karena entah kenapa semua bawahannya itu takut sama dia. Padahal Cheren merasa tidak pernah berlaku kejam kepada warganya, tapi entah kenapa malah menjadi tiran. Buat yang gak tahu, tiran itu adalah sikap raja yang sewenang-wenang. Biasanya kekuasaannya itu diperoleh lewat jalur kekerasan atau kudeta mungkin, sehingga membuat warganya itu nggak tentram. Nah, si Raja Cheren ini berpikir bahwasannya raja itu harus bermartabat dan bijak tiap saat. Makanya dia selalu bersikap dingin kan? Raja Cheren ini juga terkenal sebagai raja tanpa ampun pada musuh dan tidak menunjukkan rasa iba pada tawanan. Karena hal itulah ia selalu menang dalam perang dan menjadikan kerajaannya ini menjadi yang terbaik di benua. Tapi karena hal itu jugalah para bawahannya menjadi takut gemetaran saat bersama Raja Cheren. Bahkan nih Sabreker, para penjaga yang tugasnya ngelindungin dirinya Cheren sendiri aja takut sama Cheren. Sang Raja Cheren pun menguap karena merasa bosan dengan keadaan sekitar. Ia merasa dalam istananya hanya dipenuhi oleh orang-orang jujur dan orang yang takut padanya. Ia berharap ada seseorang yang bisa menghiburnya. Tapi sang raja ini gak tertarik sama player Sabreker, karena menurut sang raja hanya ada orang kasar di antara player yang disebut pelancong. Lah susah juga ya, NPC aja pada takut sama dia. Tapi sama player gak tertarik atau gak mau berurusan. Terus berharap ada orang yang bisa hibur dia dari kebosanan hidupnya. Kan si anjing memang kan maunya apa kok. Nah, di tengah rasa bosannya ini, sang raja masih mencari cara untuk healing Sabreker. Sebenarnya bisa aja kalau sang raja ini pergi diam-diam dan healing gitu kan. Tapi dia takut kalau nanti hal itu buat kegaduhan dan warganya itu bingung nyari raja yang lagi healing. Sebenarnya ada satu cara yang terbesit di pikirannya sang raja biar dia bisa pergi keluar dan healing, yaitu pergi melihat secara langsung suatu bangunan tak dikenal yang muncul di Venea dengan kedok investigasi. Tapi sang raja ini mager ke sana kalau cuma ketemu monster yang berlevel 100. Songongnya raja ini. Seperti mendapat wangsit, sang Raja Cheren tersenyum bahagia. Ia mendapat ide untuk mengadakan event besar di kerajaannya. Event di mana semua orang, mau NPC, player, bahkan warga biasa bisa ikut berpartisipasi. Sang raja berniat membuat kompetisi pertarungan. Ia rasa hal itu pasti cukup membuatnya terhibur.
Sang Raja Cheren juga berharap akan ada seseorang yang bisa membuatnya tertarik pada event ini. Walaupun ia agak kecewa karena nggak bisa ikut dalam event, tapi sekedar menontonnya pun adalah hal yang patut dilihat. Sedang asik merencanakan kompetisi, ada satu pelayan raja yang mengikutinya dan mencoba mengingatkan bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Raja Cheren. Tapi Cheren mengabaikan pelayan itu karena ia sedang memikirkan hal yang menyenangkan. Sambil berjalan, Raja Cheren berpikir tentang hadiah apa yang pantas diberikan untuk pemenang. Menurutnya, jika orang yang memenangkan kompetisi adalah warga negara kerajaan, dia harus memberinya kesempatan untuk bekerja di istana dan berhak memilih satu item di inventory kerajaan. Di sisi lain, Raja Cheren mengkhawatirkan kalau yang menang adalah seorang player, karena menurutnya player itu selalu dipenuhi dengan orang-orang yang serakah. Jadi Raja nggak punya pilihan selain khawatir kan? Sang Raja Cheren sempat berpikir akan memberikan sebuah wilayah sebagai hadiah. Namun menurutnya itu adalah hal yang berlebihan. Jadi Raja mengganti hadiahnya menjadi sebuah item yang bebas dipilih di ruangan inventory kerajaan. Dan ditambah lagi dengan hadiah spesial. Hadiah spesialnya itu pemenang diberikan satu permintaan apapun. Kalau pemenangnya serakah, aku tinggal memberikan sesuatu yang pantas untuknya. Tapi kalau dia minta sesuatu yang tak terduga, maka itu akan menjadi hal yang menarik. Ucap sang Raja Cheren sambil berharap akan ada seseorang menarik yang muncul. Turnamen pertarungan kerajaan, sebuah festival besar di server Korea, dan acara besar ini akan mengumpulkan player yang ingin membuat namanya besar. Event besar ini akan segera dimulai, dan yang paling mengejutkan, semua itu terjadi karena seorang NPC gabut. Oke Sabreaker, epic moment banget gak sih menurut kalian di episode kali ini? Bang Jj sampai gregetan loh yang bacainnya. Karena Babang Yunsun kita ini mulai memperlihatkan skillnya yang GG banget. Ditambah lagi muncul banyak hal gak terduga karena Yunsung yang naik level dengan cepat kan. Kayaknya nih kedepannya bakal banyak muncul karakter baru Sabreaker. Kalau Bang Ji sih penasaran sama cewek sabit kematian yang katanya kelasnya itu berhubungan sama kelas dewanya Yunsung. Udahlah, part ini Bang Ji selesaiin aja di sini ya, soalnya momennya pas juga. Nah, kalau kalian penasaran ya tungguin aja. Oh ya, makasih banget yang udah sempetin nonton dan setia menunggu di channel Kaum Review. Kalian terbaik lah pokoknya. Jangan lupa tinggalin jejak di bawah ya. Sehat-sehat selalu pokoknya buat kalian. Bang Ji pamit, see you.